Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik. Pada video kali ini, saya ingin mereview sebuah perangkat komunikasi 2 meteran teman-teman ya. Ini dia bentuknya, ICOM IC25 Alpha. Diproduksi oleh Jepang, ICOM Jepang tahun 81. Dan ini radio sampai saat ini tetap bisa kita andalkan, baik dari segi komponen ataupun pemeliharaan masih gampang kita temukan teman-teman ya. Seperti ini tampilan depannya, dan nanti akan saya terangkan fungsi-fungsi dari tombol-tombol bagian depan. Untuk bagian belakang seperti biasa, terdiri dari satu buah konektor untuk antena. Ini adalah colokan untuk power supply, dan ini untuk audio extra speaker. Oke, ini adalah VHF transceiver ICOM IC25 Alpha. Dibuat di Jepang teman-teman ya. Jadi untuk kualitas sangat bisa diandalkan. Inilah termasuk radio, bisa dibilang radio besi teman-teman ya. Karena seperti radio-radio sebelumnya, baik yang 91 ini hampir sama. Bahan pembuatannya hanya beda fasilitas serta beda harganya. Di pasaran, IC25 Alpha bisa didapatkan di pasar bekas tentunya teman-teman ya. Seharga sekitar 1-1,5 tergantung dari kondisi serta RF yang dimilikinya. IC25 Alpha dia memiliki dua power. Yang pertama adalah low sekitar 1 watt dan high-nya sekitar 25 watt. Ini versi pabrik ya teman-teman ya. Tapi untuk IC25 Alpha bisa kita adjust powernya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maksimal 25 watt untuk high-nya, dan low-nya itu 1 watt. Bagian speaker ada di belakang teman-teman ya, di bagian bawah. Ini beratnya sekitar 1,5 kilo. Ini cukup berat karena ini terbuat dari besi ya, plat, bukan terbuat dari plastik. Jadi untuk beratnya lebih berat daripada radio-radio zaman sekarang. Ini radionya, dan ini adalah barcode-nya. Ini barcode orisinil teman-teman ya. Nah, seperti ini barcode-nya. Oke, sedangkan untuk extra mic-nya ini udah bukan bawaannya ya, tapi masih bisa kita gunakan teman-teman, nggak masalah. Oke, sekarang saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian depan serta spesifikasi tekniknya. IC25 Alpha adalah basic rig yang bandel dan cocok untuk pemula yang ingin memulai hobi sebagai seorang amatir radio dengan budget yang kisarannya seperti saya sudah bilang tadi 1-1,5, tergantung kondisi dan kelengkapan teman-teman ya. Kondisi bagaimana power RF-nya, kondisi bagaimana tentang memorinya, tentang tombol-tombolnya apakah masih berfungsi atau tidak, keorsinilannya agak pernah dibuka ataupun diorek, dan tentu tentang kondisi tampak dari luar ya. Harganya kisaran 1-1,5. Ini adalah sebuah perangkat 2 meteran menggunakan frekuensi PHF teman-teman, dari range frekuensi sekitar 143,8 sampai 148,2 MHz. Dengan step ada dua pilihan, 5 atau 15 kHz stepnya. Modelnya FM. Jadi untuk kualitas audio ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Kualitas audionya sama seperti radio-radio FM. Jadi modulasinya, bassnya, treble-nya bisa kita set ya agar lebih enak didengar. Untuk RF power seperti saya sudah bilang tadi, Untuk high-nya 25 watt, untuk low-nya sekitar 1 watt. Itu versi pabrik teman-teman ya.
kita bisa atur di adjust bagian dalam, sehingga untuk low-nya kita bisa sesuaikan berapa watt dan high-nya pun demikian. Untuk voltase sama seperti rig-rig lainnya 13,8 volt, menggunakan power supply switching bisa, aki mobil bisa, ataupun trapo pun lebih bagus teman-teman ya. Untuk antena dipastikan ICOM 25 Alpha serta rig-rig lainnya kebanyakan menggunakan antena memiliki impedansi sekitar 50 ohm ya. Nah, 50 ohm, perangkatnya pun 50 ohm, kabelnya diusahakan 50 ohm, antenanya pun harus 50 ohm, sehingga perangkat ini maksimal kerjanya teman-teman ya. Beratnya sekitar 1,5 kilo. Ini berat karena terbuat dari plat besi dan memiliki panjang sekitar 177 mili, tingginya sekitar 50 mm dan lebarnya sekitar 140 mm. Jadi untuk ukuran radio rig zaman dulu tahun 81-an ini sudah dibilang kecil teman-teman ya, relatif mungil. Bahkan besarnya sama seperti rig-rig zaman sekarang, hanya perbedaannya dari bahan. Untuk final IC25 Alpha ini menggunakan EC1019 dari Toshiba ya, SAV7, kisaran harganya sekitar 500. Jadi untuk finalnya tenang aja teman-teman, masih banyak di pasaran. Tipenya EC1019 dari Toshiba SAV7, kisaran harganya sekitar 550 sampai 600 ya. ICOM IC25 ini ada beberapa varian. Yang pertama itu adalah ICOM IC25 Alpha seperti ini. Ada juga ICOM IC25 Alpha Eco, ada juga ICOM IC25 Hotel ya. Ini kebetulan yang saya pegang ini adalah IC ICOM 25 Alpha yang banyak di pasaran teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di bagian depan. Baik, rekan-rekan, saya mulai dari yang pertama ya, dari pojok sebelah kiri atas. Ini dia. Ini adalah tombol VFO atau Memory Channel Switch. Ini dia tombolnya. Ada dua buah pilihan. Kalau tidak ditekan itu berarti A, kalau ditekan itu adalah berarti B ya. Fungsinya untuk apa? Jadi VFO switch ini gunanya untuk merubah berapa kelipatan step atau tingkatan apabila kita mutar tuning, mutar ini ya. Oke, saya jelaskan aja gini. Kalau kita tidak pijit tombol A-nya, keluar itunya kelihatan kan? Keluar knobnya itu adalah A. Kalau posisi begini, perpindahan tuning sekitar 5 kHz ya. Setiap kita memutar tuning berarti dia akan berpindah, contoh 1,5, 2,5, 3, nah gitu ya. Tapi kalau kita tekan bagian tombolnya ini berarti B. Kalau B perpindahannya sekitar 25 kilo stepnya ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini ada lampu indikatornya. Kalau kita pijit ataupun tidak, dia akan bernyala, warnanya berbeda teman-teman ya. Oke, ini tombol VFO berhubungan sama step channel memory ya. Ini yang kedua, ini adalah VO indikator ya. Seperti saya sudah bilang tadi, lampunya akan nyala kalau kita tekan VO nya, dipilih A atau bagian B nya. Yang kedua, ini adalah bagian tuning control knob ya. Jadi ini bisa kita putar-putar. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memilih frekuensi. Kita mau bermain di mana, kita mau set frekuensi ke berapa, inilah gunanya. Perpindahannya, stepnya tergantung dari FVO ini teman-teman ya. Perpindahannya sudah saya tadi terangkan seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau pindah frekuensi silahkan,
kita cari menggunakan tuning control knob. Menggunakan ini. Bagian bawah kiri ini adalah knob untuk menyimpan memori ya, memilih memori. Jadi walaupun radio ICOM IC25 Alpha radio tahun 81, dia sudah memiliki kemampuan menyimpan 5 buah memori ya. 5 buah memori channel tentunya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah repot lagi memutar knob tuning karena frekuensinya sudah kita save di sini. Bagaimana cara menyimpan frekuensinya nanti akan saya buat di video terpisah ya. Ke bagian atas ini adalah tombol untuk mengaktifkan prioritas yang ini ya. Dan kalau prioritasnya menyala, maka tombol indikator berwarna hijau ini akan nyala ya, menandakan prioritasnya aktif. Bagian sebelahnya ini adalah layar untuk frekuensi, penampakan frekuensi. Terdiri dari 4 buah angka ya di sini. Oh sorry. Terdiri dari 3 buah digit angka. Terkadang kalau rekan-rekan yang sering menggunakan radio sekarang ini agak pusing ya. Karena kalau radio sekarang dia terdiri dari 6 buah angka. Contohnya 1, 4, 1, 5, 30. Tapi kalau di sini yang keluar hanya 3 angka terakhir ya. Jadi 530 kalau di sini. Itu berarti 141 1530 ya. Nanti juga rekan-rekan akan terbiasa. Di sampingnya ini adalah indikator untuk lampu nyala kalau kita sedang transmit bagian atas, dan bawahnya warna hijau akan menyala kalau kita sedang mereceive atau menerima panggilan dari orang lain. Ini dia lampunya. Di sebelah samping kanannya ini adalah indikator bar sinyal. Jadi rekan-rekan bisa tahu seberapa kuat lawan bicara kita sinyalnya masuk ke radio. Ini angkanya dari angka 1 sampai 20 dB, mentoknya 60 dB. Kadang-kadang suka ditanya ya, kalau yang saya masuk berapa dB ke sana, tinggal baca aja ini ya. 5 dB, 9 dB, 20 dB, atau paling bagusnya adalah 60 dB, mentok istilahnya ya, bar sinyalnya ini. Di bagian bawah ini adalah tombol untuk scan start stop frekuensi ya. Jadi rekan-rekan ingin mereceive lawan bicara kita di tempat frekuensi lain, kita tinggal tekan bagian ini, scan start stop frekuensi, atau bisa aja dengan manual ini ya. Tapi karena lama, kita bisa atur dengan cara menekan ini. Sebetulnya scan frekuensi ini kita bisa atur berapa kecepatannya teman-teman ya, dengan ngoprek bagian dalam. Untuk rate, di atasnya ada tulisan rate. Rate ini kalau di komputer itu enter lah, oke ya. Jadi ini ada hubungannya sama knob ini ya, untuk menyimpan frekuensi. Jadi diokekan, dipijit, bahkan frekuensinya akan tersimpan. Tapi lebih jelasnya nanti akan saya buat di video yang lain teman-teman ya. Di sampingnya ini adalah tombol untuk on off ya, yang ini. On off juga berfungsi sebagai tombol power audio ya. Ini dia tombolnya. Di sampingnya ini adalah tombol square ya. Square seperti biasa, square gunanya untuk menambah kepekaan ya. Dan ini adalah tombol atau colokan untuk extra mic. Ya, ini dia colokan extra mic-nya. Bagian tengah ini ada tulisan Full S sama Rogue S ya. Jadi ini ada hubungannya sama FVO ya. Ya, ini hubungannya sama FVO, sama ini frekuensi. Sedangkan di sampingnya ada bagian tengah ada simplex duplex. Jadi simplex duplex ini fungsinya untuk memilih mode radio kita. Jadi gini ya teman-teman, kalau simplex duplex itu bagaimana cara radio kita diperlakukan.
Karena di dalam komunikasi itu ada 3 buah cara komunikasi. Yang pertama secara simplex, kedua cara duplex, dan satu lagi secara full duplex. Ya, jadi gini, kalau simplex itu si radio hanya berfungsi untuk memancarkan gelombang tanpa adanya komunikasi 2 arah. Contohnya apa? Contohnya televisi atau radio siaran ya. Jadi si pendengar, pemirsa tidak bisa ikut ngobrol taruhlah di acara berita teman-teman ya. Karena sistem radio maupun televisi dia menggunakan sistem simplex satu arah. Oke, ya. Duplex. Jadi duplex ini teman-teman sistem komunikasi 2 arah tetapi bisa bergantian. Contohnya apa? Contohnya radio komunikasi seperti ini ya. Kita bisa mancar, menyampaikan informasi, dan kita akan menerima dengan cara mematikan radio ini bagian transmitnya sehingga sinyal radio lawan bicara kita masuk dan kita bisa mengerti apa isi komunikasinya. Simplex, duplex. Nah, kalau full duplex itu komunikasi 2 arah langsung teman-teman, seperti telepon lah ya. Kita bisa ngejawab sambil bertanya sambil mendengarkan secara bersamaan ya. Begitu, ada 3 buah cara: simplex, duplex, dan full duplex. Ini dia bagian knobnya. Bagian sampingnya lagi, ini ada yang namanya dengan NOR dan rep. Ini ya. Jadi kalau kita jelaskan, NOR rep ini fungsinya untuk merubah frekuensi ya di 600. Kalau kita posisi NOR berarti di 600 kHz ya, ini pun bisa dirubah-rubah. Ini adalah hubungannya sama sistem repeater nanti. Kalau kita mau masuk RPU, nah fungsi-fungsi ini harus kita aktifkan. Begitupun di bagian pojok kanan atas ini offset ya. Offset pun sama. Offset pun adalah sebuah fasilitas kalau kita ingin masuk ke sebuah RPU, karena namanya RPU itu kan ada sistem input output. Nah, offset ini adalah salah satu alat ataupun fungsi agar radio IC25 alpha bisa masuk ke sebuah repeater ataupun RPU ya. Kalau dipijit berarti offsetnya positif, ditekan berarti offsetnya negatif. Nanti akan saya buat di video terpisah teman-teman ya, bagaimana menghubungkan radio IC25 alpha ke sebuah repeater atau ke sebuah RPU. Tentunya fungsi-fungsi 4 buah tombol ini berfungsi, harus kita aktifkan kalau kita ingin masuk ke sebuah RPU. Oke, begitu teman-teman penjelasan secara singkat mengenai fungsi-fungsi apa aja yang ada di IC25 alpha. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.